Selamat pagi, yang saya hormati Dr. Putria dan Dr. Marvan. Perkenalkan, saya Amanda Vanesali dari kelompok tutorial 3 dengan NPM 148. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai ujian gagasan pribadi blok CVS saya, yang tentunya dilatar belakangi oleh berbagai hal yang telah saya pelajari selama blok CVS. Di mana yang pertama saya mempelajari mengenai anatomi jantung yang memiliki 4 ruang, yaitu ventricle, kanan dan kiri, dan atrium kanan dan kiri, dan memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan endokardium, miokardium, dan perikardium. Untuk katup pada jantung terdiri dari 2 jenis, yaitu atrioventricular valve yang membatasi antara atrium dan ventricle, dan semilunar valve yang terdiri dari pulmonary semilunar valve dan aortic semilunar valve. Untuk border dari jantung di bagian sebelah kanan dibatasi oleh atrium kanan, di bagian inferior dibatasi oleh ventricle kiri, dan sebagian oleh ventricle kanan. Di bagian kiri dibatasi oleh ventricle kiri dan left auricle, dan di bagian superior dibatasi oleh atrium dan auricle. Untuk surface dari jantung terbagi menjadi 4, yaitu anterior surface, inferior surface, right pulmonary surface, dan left pulmonary surface. Selain itu, saya juga mempelajari mengenai embriologi atau perkembangan dari jantung yang mulai berkembang di sekitar minggu ketiga. Dan ini diawali oleh pembentukan heart tube, di mana pada hari ke-18 lapisan mesoderm dari trigeminal disc layer itu mengalami diferensiasi oleh VEGF dan membentuk heart tube dan pericardial cavity. Lalu akan terjadinya lateral embryonic folding sehingga terbentuknya single heart tube dan pericardial cavity. Lalu untuk pembentukan lapisan dinding jantung dari pericardial cavity, maka akan membentuk lapisan endokardium dan miokardium, di mana nanti lapisan miokardium ini akan mensekresikan extracellular matrix sehingga terbentuklah cardiac jelly yang akan memisahkan lapisan endokardium dan miokardium. Lalu untuk pembentukan perikardium ini diprakarsai oleh proliferasi dari proepicardial organ. Nah, hardtop akan mengalami elongasi dan akan melakukan mekanisme looping ke arah ventral, caudal, dan kanan, dan selesai di hari ke-28 yang dapat dilihat seperti gambar di sini. Selanjutnya ada pembentukan kardiak septa yang diawali oleh pembentukan septum intermedium yang terjadi akibat adanya fusi antara endocardial cushions di bagian ventral dan caudal dari jantung. Selanjutnya ada juga formation dari interatrial septum atau septum antara atrium yang diprakarsai oleh perkembangan dari septum secundum dan juga ostium secundum sehingga menciptakan foramen ovale. Lalu ada juga formation dari interventricular septum, di mana interventricular septum ini terdiri dari membranous portion dan juga muscular portion. Dan saya juga mempelajari mengenai perkembangan dari outflow tract dari jantung. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai penyakit yang saya angkat, yaitu congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan, di mana penyakit ini dapat bermanifestasi menjadi berbagai kondisi klinis seperti adanya malformasi yang menyebabkan shunt kiri ke kanan, malformasi yang menyebabkan shunt kanan ke kiri, dan obstruksi. Untuk malformasi yang menyebabkan shunt kiri ke kanan ini dapat meningkatkan tekanan pada sirkulasi paru sehingga meningkatnya resistensi pembuluh darah pulmonaris dan dapat terjadi hipertrofi pada ventrikel kanan. Jika terjadi secara kronis, maka dapat menyebabkan shunt reversal atau shuntsnya berubah menjadi kanan ke kiri dan menyebabkan cyanosis. Nah, beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan shunts kiri ke kanan adalah ventricular septal defect, patent ductus arteriosus, dan juga arterial septal defect. Selanjutnya ada malformasi yang menyebabkan shunts kanan ke kiri dan ini dapat menyebabkan cyanosis karena dapat terlewatnya sirkulasi paru-paru sehingga darah rendah oksigen akan bercampur ke bagian jantung sebelah kiri dan rendah oksigen tersebut dapat masuk ke sirkulasi sistemik dan menyebabkan cyanosis. Nah, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan shunts dari kanan ke kiri dapat dilihat pada penyakit tetralogy of Fallot dan transposition of the great arteries. Selanjutnya yaitu ada obstruksi yang dapat terjadi dan dapat dilihat contohnya pada kasus aortic coarctations. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gagasan saya yang mengambil tema yaitu rehabilitasi jantung pediatrik pada pasien dengan penyakit jantung bawaan. Hal ini dilatar belakangi karena penyakit jantung bawaan merupakan penyakit bawaan terbanyak dengan insidensi 8/12
per 1.000 kelahiran di Indonesia. Nah, meskipun tingkat mortalitas dari penyakit jantung bawaan ini telah menurun, namun pasien tetap berisiko untuk mengalami gangguan fungsional dan beberapa derajat disabilitas jangka panjang, dan sehingga dibutuhkannya rehabilitasi, di mana rehabilitasi jantung pada pasien dewasa itu sudah banyak dan memiliki efektivitas yang baik. Namun sayangnya rehabilitasi jantung pediatrik masih terbatas. Oleh karena itu, saya mengusung gagasan yaitu untuk membuat kerangka rehabilitasi untuk tenaga kesehatan dalam merancang program rehabilitasi bagi anak dan modul bagi caregivers yang merawat anak dengan penyakit jantung bawaan. Untuk inovasi yang saya tekankan pada gagasan saya yaitu modul atau kerangka akan dilengkapi dengan contoh-contoh kegiatan aplikatif sebagai inspirasi dalam penyusunan program rehabilitasi. Nah, untuk yang pertama, untuk kerangka untuk tenaga kesehatan itu akan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian umum dan bagian komponen rehabilitasi, di mana di bagian umum akan mencakup tim yang dibutuhkan untuk menjalankan rehabilitasi, pengenalan mengenai rehabilitasi pediatrik pada pasien anak PJB. Lalu untuk komponen rehabilitasi ini mencakup komponen rehabilitasi fisik, neurodevelopmental, dan socio-emotional functioning. Untuk kerangka rehabilitasi ini akan terdiri dari pendahuluan, tujuan dan manfaat, alat dalam menilai kondisi pasien dan indikator keberhasilan program, saran intervensi yang dapat dilakukan, dan contoh aplikatif yang dapat dijadikan inspirasi dalam menyusun program. Nah, berikut merupakan contoh kerangka dengan tema exercise training yang terdiri dari pendahuluan, lalu ada tujuan yang ingin dicapai, lalu evaluasi kapasitas fungsional pada pasien PJB, saran intervensi program latihan fisik, dan ada juga inspirasi aplikatif dalam menjalankan program. Nah, yang kedua yaitu untuk pembuatan modul untuk caregivers, ini mencakup topik perkenalan mengenai penyakit jantung bawaan, peran orang tua atau caregivers yang mencakup dukungan emosional dan kontrol pengobatan, lalu hal-hal emergensi yang perlu diketahui, dan aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh pasien PJB. Nah, untuk tahapan dalam pembuatan kerangka untuk tenaga kesehatan dan modul untuk caregivers meliputi pembacaan literatur, konsultasi pada ahli, penyusunan isi modul, dan finalisasi distribusi dan uji efektivitas dari kerangka dan modul yang telah dibuat. Nah, untuk kolaborasi, tentunya diperlukan untuk membuat gagasan ini menjadi berhasil. Kolaborasi dapat dilakukan dengan tenaga kesehatan ahli rehabilitasi, tenaga kesehatan ahli jantung anak, dan tenaga kesehatan di bagian kesehatan mental. Selain itu, diperlukan juga kolaborasi dengan orang tua atau caregivers, tenaga ahli bidang desain grafis, dan secara spesifik saya memiliki tujuan kolaborasi yaitu dengan Cipta Aliansi Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih.